pas kejadian bunyi ber itu di luar rame tuh bang posisinya. Di luar mana nih? Luar rumah. Oke. Iya. Rame apa maksudnya? Rame orang pada keluar. Oh, warga ternyata pada keluar. Denger, iya. Oh. Ternyata pala bang. Pala apa maksudnya nih? Kepala doang, berdarah-darah. Kandungan 6 bulan, tapi tahu-tahu jadi 3 bulan. Sedangkan saya tiap bulan kontrol aman. Jadi kayak makin mengecil gitu maksudnya? Iya. Sebelumnya saya udah USG gitu bang, makanya saya udah tahu kelaminnya itu. Tapi kenapa pas di bulan itu saya periksa, kok kandungan saya ini jadinya ke 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Ya, halo. Siapa namanya nih Kak? Cici Kak. Kak Cici. Tinggal di mana sekarang Kak Cici nih? Di Kalideres Kak, rumah abang. Kalideres tuh di mana ya? Cengkareng, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Iya. Jauh banget ya. Kita terima kasih Kak Cici ya. Iya, Kak. Yang penting waktunya datang dari Jakarta Barat tadi ya. Iya. Oke, dan ini pengalaman waktu di sana. Jakarta Barat juga. Pas di kampung daerah Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Cirebon Jawa Barat sini. Iya. Oke, siap-siap. Sekali lagi terima kasih Kak Cici ya nyempetin Kak, waktunya. sama-sama. Oke, tahan dulu Kak. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Mbak Cici, kisah pengalamannya nih Mbak? Oke, jadi 1 tahun yang lalu di tahun 2024 bulan April, saya dan suami memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya daerah Cirebon. Kampung halaman siapa nih? Suami. Suami. Iya. Oke. Yang sebelumnya saya dan suami itu tinggalnya netap di Jakarta. Karena ada kendala, kan di Jakarta tuh kita punya pekerjaan, kendala pengurangan kan. Jadi akhirnya saya dan suami ngobrol-ngobrol memutuskan untuk tinggal di kampung aja. Soalnya kan di sini kontrak bang. Oke. Nah setelah itu pas tanggal 24 April itu saya dan suami memutuskan untuk ke kampung dengan naik travel. Berangkat sekitar malam jam 8. Nah saya berangkat sama suami perjalanan 5 jam. Ya. Lalu sampailah saya nih jam 5 subuh tapinya. Ya, sampai di sana. Nah, yang bener nih auranya kayaknya gak enak banget tuh kampung. Soalnya kondisi di kampungnya itu tuh suasananya masih bener banget kampung sih Kak. Ini Cirebon kota atau kabupaten? Kabupaten. Oh, kabupaten. Iya. Terus pokoknya saya nyampe nih jam 5 subuh. Nah, pas setelah saya nyampe juga emang suasananya udah gak enak dah pokoknya. Soalnya emang suami tuh posisinya itu masih banget perkampungan banget. Yang dimana penerangannya minim banget. Rumah-rumah penduduk juga masih dikit. Lebih banyak lahan kosong dibanding pemukiman penduduk. Oh iya, masih sepi berarti ya? Banget, udah. Bangunan rumahnya pun masih kayak bilik-bilik begitu. Iya, masih bilik-bilik. Terus warganya juga dikit. Nah, posisi rumah suami itu ada di kayak pertengahan sawah. Sawahnya itu letaknya ada di belakang rumah suami. Beberapa langkah langsung sawah. Lalu nyampe lah saya nih jam 5 subuh. Udah kayak disambut udah gak enak banget nih ke sayanya. Oke, itu nyampe lama banget Kak, kok jam 5 itu ya? Iya Kak, soalnya kalau travel itu kan bukan satu orang doang, bukan pribadi untuk kita doang, ada lagi penumpang lainnya. Oh, jadi kita muter-muter dulu ya? Iya benar. Udah gitu tujuan saya dan suami itu paling terakhir tujuannya. Jadinya nyampe jam 5 subuh. Ya, lalu pas nyampe sana udah gak enak kan ya, saya auranya tuh udah gimana lah gitu, tapi saya nggak usah digubris lah gitu.
2 bulan aman saya tinggal di sana. Nggak gimana-gimana, walaupun ngerasain hawanya nggak enak gitu. Nah itu di rumah itu kakak tinggal sama siapa aja tuh? Di situ cuma hanya ada orang tua dari suami, ibu bapaknya, suami dan saya. Sebelumnya berdua doang orang tuanya di rumah itu. Iya. Setelah saya 1 bulan, 2 bulan tinggal di situ, saya mulai beradaptasi tuh, bersosialisasi juga dengan orang-orang di situ dan penduduk situ. Nah, pas saya lagi ngobrol sama segerombolan ibu-ibu di sana ya, pada menyapa saya nih, kan baru ngeliat kan saya dari Jakarta kan. Nyapa nih, dia nanya, "Neng, betah di sini?" gitu. Itu udah 2 bulan setengah. Kata saya, "Alhamdulillah betah," gitu. Akhirnya saya mau berbincang kan tuh, terus dikasih informasi sama ibu-ibu itu yang pada nanya saya, ngomong tuh, "Neng, kalau di sini jangan kaget ya." "Kaget kenapa?" kata saya. "Iya, soalnya banyak banget dedemitnya nih," gitu. "Takutnya nggak betah doang, apalagi si Nengnya dari Jakarta. Kayak orang mau kenalan dah, kayak kita-kita orang gitu." Dia sembari kayak bercanda-bercanda lah. Nah, terus akhirnya saya nggak hirauin ya. Saya pikir mah, mungkin itu dia pengen nyari tema lah untuk ngobrol gitu sama saya. Nah, Nah, setelah itu saya balik tuh ke rumah yang dari warung. Ya, saya balik ke rumah, saya ngobrol sama suami. Nanya, "Yang, kenapa sih di sini?" gitu. Saya terus sebenarnya sih takut, tapi kayak orang kesini, "Yang kenapa sih di sini?" Sebenarnya takut tuh. Kata suami, "Ya itu yang tadi aku jelasin, yang sebelumnya kesini di perjalanan. Kalau di sini tempatnya gini. Kata dia gini-gininya itu horor lah gitu. Soalnya kan tahu sendiri, kata suasananya di sini tuh masih banget perkampungan gitu. Yang namanya penduduknya tuh dikit gitu. Pertengahan sawah bang, pertengahan sawah banget. Ya. Terus udah tuh setelah saya berbincang sama suami, nanya keadaan di situ, akhirnya ya udah nggak digubris, ya udahlah gitu ya. Soalnya saya juga aman-aman aja di situ, walaupun baru dengar cerita gitu, aman-aman aja. Nah, pas malamnya jam 8 malam, kan di sana nih bang, abis maghrib pun sepi, udah nggak ada orang, pencahayaan pun minim, gelap banget. Nah, pas jam 8 malam, saya lagi di kamar nih posisinya sama suami. Lagi main HP lah, tapi pemikiran saya jadi mikir omongan ibu-ibu yang tersebut tuh yang tadi, orang pas siang. Iya. Nah, entah ya karena pemikiran apa emang bener saya pengen ditampakin, saya lagi mikir, kayak ada suara dari jendela. Nah, posisi jendelanya itu jendela kamar samping, di samping itu pas jendela nih posisinya kita buka, ada pohon lengkeng, mangga, sama pohon sawo. Yang katanya sih suka ditempatin begitu-gituan ya. Saya pikir, ya udahlah, biasa aja gitu. Setelah itu saya nggak hirauin tuh bang. Ya udahlah, bodo amat gitu ya. Ya udah main HP lagi nih, lanjut saya. Bunyi lagi. Duh. Kencang, lebih kencang. Di mana tuh darinya? Di jendela itu. Di jendela. Yang tadinya tak kayak getokan pakai tangan, duk kayak bukan pakai tangan. Saya ngomong sama suami. Suami kan yang main HP juga sampai saya. "Yang, denger gak sih?" gitu. Kesel saya kan ya. Takut sih sebenarnya. Takut tapi kesel gitu. "Yang, denger gak sih?" Kata suami. "Apaan sih, Yang?" "Itu, inian, burung kali, binatang kali." Emang suka gitu dari jendela burung. Terus ketiga kali, duk. Lebih kenceng. Akhirnya saya kesel kan. Saya bangun tanpa ngomong lagi sama suami, bangun. Baru buka hordeng doang, belum buka jendelanya. Saya buka hordeng, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di situ. Iya. Terus setelah itu saya masih berdiri. Posisinya masih berdiri di jendela tersebut. Tapi posisinya hordengnya udah saya tutup lagi. Bunyi lagi. Duh. Akhirnya saya sebenarnya takut tapi berani-berani aja buka hordeng, buka jendela. Saya nengok lah kiri, kanan, nggak ada apa-apa. Nah, tapi udah merinding banget nih bang, udah merinding banget. Iya. Waktu itu suasana tuh udah benar mencekam banget nih, serem banget lah gitu ya, saya udah merinding banget. Iya. Terus saya berani tuh kiri kanan. Nah, mau nutup jendela lagi, tapi posisi pandangan saya ke bawah. Tak aja, kaget bang saya langsung, demi Allah sampai ngegabruk pintu jendela, pocong bang. Gila. Ada di mana dia? Itu di jendela, tapi posisi bawah. Nah, jendelanya kamar saya tuh tinggi. Iya.
tinggi. Jadi kalau ada orang berdiri atau ada apa gitu pasti kelihatan dari atas doang. Nah posisi pocongnya itu berdiri tuh, tapi belum ngujutin mukanya, mungkin maksudnya ngebelakang, masih belakang gitu. Saya masih ini. Terus saya pengen tutup jendela, nggak sempat nih. Jadi jendela masih dibuka, tuh pocong nampakin muka. Berdarah-darah, kain kafannya bau banget bang. Bau banget, bau bangke. Bau bangke. Tuh pocong hancur, matanya bolong satu, berdarah-darah. Kan saya tadi sempat nutup jendela kan, tapi nggak ketutup karena belum diselot. Nah, terus tiba-tiba saya langsung lemes. Jatuhlah saya ke kasur. Terus suami yang lagi main handphone, refleks bangun, belum nanya apa-apa nih bang. Bangun, nutup jendela, baru nanya. Ngasih minum dulu baru nanya. Oke. Kenapa? Pocong yang, kataku. Saya posisinya nangis pas ngomong itu. Iya. Pocong yang. Oh, akhirnya dia manggil orang tuanya. Ngasih tahu, Mak, manggilnya Mak kan ya kayak ini. Mak, Cici abis ngeliat itu tuh itu pocong. Jadi terus kata maknya, mintain air aja takutnya kesambet. Emang posisi muka udah pucet banget tuh bang. Abis ngeliat itu, bener pucet banget. Pokoknya udah gak karu-karuan lah. Pengen pingsan, nggak pingsan. Tapi melek aja sayanya masih terniang-niang depan muka. Ya soalnya bener-bener nempok banget itu. Deket banget muka tuh pocong ke saya pas itu. Iya. Nah setelah itu orang tuanya abis dikasih tahu sama suami saya ke orang kayak ustadz lah gitu. Orang bisa gitu kiai. Dimintain lah air. Akhirnya setengah jam kemudian Manya keluar tuh minta air. Ada airnya kasih ke saya minum. Alhamdulillah lebih rileks, terus cerita, tidur lah saya. Itu kata orang yang ngobatin itu apa waktu itu? Sawan. Sawan sih. Sawan akhirnya yaudah tuh. Setelah diminumin 3 tegukan, sembari suruh baca surat-surat pendek gitu. Akhirnya alhamdulillah tenang bang saya. Yang tadinya masih terniang-niang gitu. Iya. Serem banget sih sumpah. Sampai sekarang pun saya masih kayak cerita terniang-niangnya udah. Masih kebayang ya? Banget. Ya, terus setelah itu tidurlah saya. Nah, paginya saya melek, saking saya mau udah lupa. Masih terniang lagi, saya bahas lagi sama suami. Tapi suami kayak nenangin saya, udahlah nggak usah diingat-ingat. Ya mungkin pengen kenalan lah, inilah itu untuk mencairkan suasana aja gitu suami. Biar saya nggak terlalu takut dan betah tinggal di situ. Iya. Terus setelah kejadian itu lupa nih saya. 1 minggu, 2 minggu setelah kejadian itu aman-aman aja dan alhamdulillah ya. Iya. Setelah 3 minggu dari kejadian yang saya ditampakin pocong itu, ada lagi kejadian bang. Gimana nih awalnya? Sekitar jam 10 malam, saya mau ke kamar mandi. Kamar mandi suami itu kan posisinya di luar bang, bisa sama rumah. Iya. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi, suasana luar kelihatan tuh bang. Ya, diantar lah saya sama suami minta antar. Karena serem kan, takut. Apalagi sempet ditampakin yang pocong itu. Nah oke, dianterin sama suami. Dianterin kamar mandi, buka pintu belakang. Nah posisi kamar mandi kan pas buka pintu belakang ada jendela tuh bang. Di kamar mandi tersebut. Iya. Jendelanya itu tertuju ada halaman kosong kayak kebun lah. Banyak masih ada pohon-pohon pisang. Terus ada kayak empang mati yang udah gak ada isinya. Airnya gitu sama kayak penambakan lele. Pokoknya serem deh pokoknya. Nah, lalu buang air kecil nih saya nih kamar mandi. Suami ada di luar pintu depan kamar mandi. Oke, aman gak kenapa-napa. Selesai buang air kecil, saya keluar. Saya keluar dari pintu kamar mandi, nengok ke kanan. Ke kanan itu posisi jendela yang saya bilang tadi. Saya nengok ke kanan, aja, angin kenceng banget. Tapi anehnya tuh anginnya niupnya ke saya doang, suami nggak berasa, dia biasa aja. Suami lagi main handphone tuh pas nganterin saya, lagi main HP jadinya nggak ngirauin apa yang saya ekspresiin gitu. Aja langsung, saya langsung begitu kan. Terus setelah itu saya nengok lagi, kayak sebenarnya udah pengen masuk nih, tapi mata kayak bertujuan suruh lihat lagi nih ke sini. Saya nengok lagi tuh bang, nengok lagi. Wah, kaget saya langsung. Pocong bang. Pocong lagi? Iya, udah gitu pocongnya sama yang kayak saya lihat yang nongolin di jendela kamar itu. Gila, merinding gua. Nah, refleks dong. Refleks saya langsung
buru-buru lari tanpa ngomong apa-apa sama suami, nggak bisa ngomong mulut. Terus suami ya biasa aja langsung nutup pintu kamar mandi, terus pintu belakang, nggak nanya apa-apa sih. Saya ngomong, "Yang, tolong ambilin air." Terus saya di situ masih keringet dingin bang, sumpah. Setelah itu suami ngambilin air tuh, kirain mah gimana ya. Saya cuman abis setelah itu cuman lari doang, jalan cepet gitu. Dikasih minum baru saya ngomong sama suami, "Yang taruh dulu di HP," gitu. "Kenapa sih?" gitu. Sangkain kenapa gitu ya. "Kenapa sih?" kata dia. "Kok ngeliat pocong lagi aja sih? Kenapa sih?" gitu. Kata suami, "Di mana?" gitu. "Ya itu yang tadi di jendela inian, kamar mandi. Pocong yang lagi tuh di jendela juga yang." Kata saya gitu. Terus suami ngedengerin tuh. Bengong aja dia. Mungkin nggak tahu lah bengongnya kenapa ya. Bingung dia mungkin. Iya, soalnya ngeliat saya doang. Iya. Ya, "Kamu ngeliat gak sih yang?" kata saya gitu. "Ah enggak," gitu. Terus saya bawel tuh ngejelasin, "Iya pocongin ini yang lagi tuh. Ya aku ngeliat juga di jendela tuh, sumpah ya aku nggak bohong," gitu. Sumpah merinding gua. Iya, saya di situ pas kejadian itu sempat nggak pengen, "Udah yang pulang aja yuk balik ke Jakarta." Iya. Tapi sama suami dicairin tuh suasananya. "Enggak, udah mau kenalan doang kali gitu, biasa aja, nggak gimana-gimana kan." "Ya gimana nggak gimana-gimana, orang dianya nongolin terus, ya saya takut lah," kata saya gitu. Akhirnya hening tuh. Setelah itu saya bilang, "Saya takut lah," gitu. Mungkin suami diem, takutnya jadi berantem kali gitu ya, makanya ya udah diem aja lah. Soalnya saya lagi emosi juga di situ. Karena udah ketakutan waktu Campur itu. aduk bang, perasaan emosi, takut, sedih, gitu. Pokoknya gitulah. Terus ya namanya ngelihat penampakan yang nggak biasa kita lihat kan. Terus udah tuh. Setelah itu hening, dar aja. Bunyi kenceng di atas plafon, genteng pas di kamar. Dar ya. Saya sampai nyebut, "Astagfirullahaladzim." Itu suami dengar suara itu. Dia sampai nyebut juga, kaget. "Astagfirullahaladzim. Yang," dia refleks langsung ke saya, "Yang," gitu. Saya, kita tatap-tatapan, saya nggak nyautin. Akhirnya pas suami bilang, "Yang," kita cuma tatap-tatapan. Saling natap. Baru tuh, "Apaan tuh?" Gitu pelan suami ngomongnya. "Apaan tuh?" Saya nggak ngeluarin suara, cuman ngeleng. Soalnya masih, kan nggak lama dari kejadian saya ngeliat pocong tadi kamar mandi, yang jendela itu. Nggak tahu, nggak gitu. Terus orang tuanya suami, bapaknya keluar dari kamar. Nanya, "Jis," nah nanya ke anaknya, namanya Ajis kan suami saya. "Jis denger gak?" Ngomong bahasa Jawa gitu. Indonesianya, "Jis denger gak?" Terus kata suami saya, "Apaan tuh pak?" Oh, keluar tuh. Pas kejadian bunyi itu di luar rame tuh bang posisinya. Di luar mana nih? Luar rumah. Iya. Rame apa maksudnya? Rame orang pada keluar. Oh, warga ternyata pada keluar. Denger, iya. Oh. Ternyata denger juga. Iya. Dan saya, terus bapaknya kan keluar, suami saya ikut keluar beserta ibunya juga. Saya masih di kamar tuh. Saya ada feeling, aduh begituan nih kayaknya. Saya masih terngiang-ngiang sama yang tadi tuh, yang pocong itu. Tapi akhirnya saya memberanikan diri ikut keluar juga. Ternyata pala bang. Pala ada di atas plafon rumah orang. Tapi saya dengernya di plafon kamar saya. Pala apa maksudnya nih? Kepala doang, berdarah-darah, matanya melotot. Pala dong, pala. Manusia, lelaki. Oh itu pas palanya muncul warga ngelihat juga? Keluar. Tapi ngelihat ada sosok pala? Ngelihat. Semuanya ditampakin. Orang yang keluar itu ngelihat semua. Oh gila ya. Terus? Ya. Lalu di situ kan ada ustadz juga kan. Nah, maksudnya pengen kayak ngusir gitu kali ya. Dibacain. Akhirnya tuh pala berubah jadi kayak bola api. Itu posisinya ada di genteng tetangga sih depan rumah. Iya. Tapi bunyinya emang kayak di genteng rumah masing-masing. Tapi posisi palanya itu ada di depan rumah tuh. Atap depan rumah tetangga itu. Akhirnya pas dibacain sama yang ustadz itu, tuh pala berubah jadi bola api. Terbang, hilang. Tapi warga masih ngumpul. Geger tuh. Geger ya? Padahal udah hilang. Nah, ada yang nyeletuk. "Teluh tuh." Oh, teluh. "Teluh tuh," katanya. Terus pas ada yang nyeletuk teluh tuh, tanpa ada suara lagi, warga dengan diam masuk ke rumah masing-masing, termaksud saya dan keluarga suami saya. Di dalam
Pas saya dan keluarga suami udah di dalam nih, orang tuanya nutup pintu baru ngebahas. Nggak usah diinget ya, ngomong begitu ibunya. Oke. Nggak usah diinget ya. Terus saya diem aja sih, saya masuk ke kamar. Nah di kamar, saya sama suami ngebahas soal pala itu. Yang, itu beneran gak sih Yang? Ya kamu lihatnya gimana? Kata suami. Iya. Saya greget tuh, saya pengen cerita, saya pengen tanya tuh, nyari informasi lah gitu ya, penasaran tuh sama yang itu. Tapi kata suami, nggak usah dibahas. Akhirnya ya udah nggak usah dibahas kan. Saya tidur lah. Tapi itu gila sih, warga ngelihat juga sosok palanya itu. Orang yang keluar tuh ngelihat semua tuh Bang. Kira-kira ada berapa orang tuh yang keluar waktu itu? Kira-kira? Ada lah 15 orang. Tak ada anak kecilnya juga. Anak kecil cuma 2 orang doang. Dan mereka katanya denger rumahnya masing-masing buak gitu. Iya, ngedengernya tuh buka itu ada di atapnya rumah mereka masing-masing. Gila sih. Nah, tapi yang sosok pala itu hanya ada di satu rumah orang yang depan rumah saya doang tuh, yang tetangga. Iya. Setelah itu saya tidur kan, udah lupa kan. Nah paginya saya masih keingetan kan yang masalah soal yang semalam pala itu. Tapi saya nggak bahas, nggak saya bahas ke suami. Sore hari saya dan suami main nih, nongkrong ngadem di sawah. Yang sawahnya yang ada di belakang halaman rumah suami saya, nggak jauh itu. Mainlah jam 3 sore. Jam 3 sore saya sama suami saya main di sawah, ngadem ini itu. Duduk nih saya nih di pinggir-pinggiran sawah lah. Ya duduk, terus datanglah teman suami nih. Datang teman suami sama pengen ngadem juga tuh Bang. Di situ emang tempat nongkrong anak-anak sih buat ngadem. Ya nongkrong ada, akhirnya dia ikut nimbrung kan, ikut gabung gitu, ngobrol-ngobrol. Ada mau maghrib nih 4:30 ya, 4:30 sore. Akhirnya kata suami, Yang balik lu ya, udah mau maghrib. Ya udah ayo. Saya berdiri, saya berasa kayak ada yang nyolek di pinggang nih, ada yang noel. Saya pikiran suami saya. Tapi suami saya posisinya di kanan. Saya berasa di toiletnya itu sebelah kiri, pinggang sebelah kiri. Tapi saya biasa aja. Terus jalan nih saya nih Bang. Jalan lagi, baru masih di pemukiman sawah nih sayangnya nih. Di toilet lagi, pundak. Di toilet kayak gini ya gitu? Iya, dicolek. Tapi pundak yang tadinya pinggang, pundak. Pundak sebelah kiri lagi. Refleks tuh saya nggak ngomong apa-apa. Refleks saya nengok ke belakang. Saya nengok ke belakang. Langsung dong, saya kaget. Astagfirullahaladzim, kata saya. Tuyul Bang. Ah, tuyul? Tuyul. Wah. Anak kecil, matanya merah, terus giginya ada caling, kiri kanan, kupingnya sebelah kiri lancip, yang atasnya, yang kanannya kupingnya kayak kita tapi kecil, kayak kuping kerdil, tapi sama kayak kita kupingnya tuh. Iya, di situ saya pas nengok-nengok itu, astagfirullahaladzim, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jalan tuh saya tuh pulang ke rumah. Badan kayak gak enak tuh Bang, belum masuk pintu rumah nih, pintu belakang. Kan ada pintunya 2 kan tuh suami saya. Pintu depan sama belakang rumahnya. Aduh badan gak enak banget nih, ngomong sama suami. Aduh Yang badan gak enak banget Yang, kata saya gitu. Jam berapa tuh sampai rumah Kak? 4:30. 4:30. Masih sore padahal ya. Tapi suasana di sana jam 4:30 tuh udah gelap banget Bang, kayak mau maghrib. Oh iya. Beda sama di Jakarta lah. Iya. Ya. Terus setelah itu saya kan ngomong tuh berat banget nih badan. Itu kan. Suami ngomong tuh ke orang tuanya. Dia masuk duluan nih, saya masih di depan. Masih kayak aduh berat banget gitu. Pengen pingsan gitu, udah gelap banget tuh mata, tapi saya kuat-kuatin. Dia bilang sama orang tuanya, nggak tahu lah ngomong apa gitu ya. Terus ibunya keluar, emaknya. Kenapa Ci? Ma berat banget ini badan ini. Emaknya ngeliat, emaknya suami saya. Ngeliat apa? Tuyul. Anak bocah cilik, ngomong Jawa. Anak bocah cilik katanya. Diemban karo sira, digendong sama kamu katanya. Bahasa Indonesianya artinya. Digendong sama kamu. Pingsan lah saya di situ. Pingsan. Gila. Pingsan. Nah, terus beberapa jam kemudian saya sadar, udah ngelewatin maghrib. 6:30 lah. Nah, 6:30 saya bangun, masih bengong aja tuh. Pas saya bangun, posisinya kan di kamar ya, orang tuanya ada di kamar nemenin. Ada ibunya, bapaknya, suami saya.
Katanya minum dulu minum. Dikasih air dari Ustadz kali kayaknya mah. Tapi saya kan nggak tahu kan saya pingsan kan. Suruh minum dulu nih minum. Saya minum 3 tegukan seperti biasa. Suruh 3 tegukan gitu. 3 tegukan. Saya minum tuh. Terus kata orang tua suami saya, emang tadi dari mana gitu. Ngajak ngobrol. Biar saya nggak terlalu tegang. Soalnya itu udah pucat banget saya. Posisi badan juga udah meriang panas dingin. Emang dari mana katanya. Sawah mak, kan tadi di sawah tuh main sama Ajis. Oh ya wis katanya. Oh ya udah, jangan ke sono lagi katanya. Ajis juga sih nggak tahu amat, diomelin tuh akhirnya sampai saya sama orang tuanya. Ya. Nah itu pas Mbak Cici pingsan itu gimana? Diobatin kah atau sadar sendiri? Sadar sendiri. Sadar sendiri. Pas sadar tuh 6:30-an lah. 6:30. Pas abis sadar kan langsung dikasih suruh minum sama orang tuanya kan. Kasih minum udah tuh. Suami saya kan diomelin juga kan tuh ya setelah itu. Akhirnya orang tua suami saya balik ke kamar masing-masing. Saya juga di kamar, udah gak mau mikir gimana-gimana. Yang ada di pikiran saya pengen balik. Balik kemana? Ke Jakarta. Gak mau di situ. Soalnya kayak jahil banget gitu loh bang. Pengen balik. Itu suami ngejelasin. Yang tadi pas kamu pingsan, emak kan ke Ustadz itu lagi gitu. Kata Ustadz itu bilang dia ya Ayang tuh cuman pengen kenalan sama kamu gitu. Si tuyulnya itu? Enggak, makhluk-makhluk demit-demit yang di situ. Pengen kenalan sama kamu gitu. Karena katanya enak lah auranya gitu. Terus saya langsung ngomong dong, langsung nada tinggi. Enggak, apaan sih gitu. Nada tinggi marah gitu. Enggak, apaan sih? Kata saya gitu. Kata suami, orang cuman pengen kenalan doang kok. Suami gitu melas-melas gitu. Terus saya marah tuh di situ. Nah saya bilang langsung gitu. Nah saya ngomong dibarengin sama suara getokan pintu. Pintu yang di luar, bukan kamar. Tok 1 kali. Terus saya nggak keluar. Saya pikir ya tamu mertua saya kali gitu. Saya nggak keluar kan. Saya diem tuh pas denger tok gitu. Kok nggak ada yang keluar kata saya. Dalam hati, belum bersuara. Saya diem, 3 detik ada lagi suaranya. Tok, tok. Terus saya ngomong dong sama suami. Yang tamu noh, kata saya. Sampai saya diem aja. Ternyata dia nggak dengar. Nggak dengar suara tok-tok itu. Setelah itu, makin kenceng bang, bukan getok lagi kayak gobrak-gobrak. Buk gitu. Nggak gobrak pintu sih gitu. Bruk gitu. Saya ngomong sama suami, ya apa sih noh gitu. Teriak gitu. Kata suami, tamu kali ya. Baru denger tuh yang pas itu. Baru denger. Tapi emang kebiasaan orang sono sebelumnya dibilang sih bang, kalau ada yang getok-getok tanpa assalamualaikum atau suara jangan keluar. Terus suami nggak keluar tapi suami nggak ngejelasin ke saya kenapa dia nggak keluar. Kan saya kesel dong jadinya. Ada lagi tuh bang, tok-tok tapi ngegetok setelah ngegobrak-gobrak. Saya ngomong sama suami, yang itu ada tamu kali emak, kali tamunya pengen mijit. Kan orang tua ini bisa mijit, suka ada tamu kan buat manggil buat mijit doang kan. Suami ngomong, bukan orang yang, apa sih gitu kata saya. Terus orang tuanya keluar, pas dia bilang apaan sih? Mungkin ini kali ya, kirain berantem kali ya dia keluar. Orang tua mana, cewek cowok? Cewek cowok. Oh dua-duanya. Iya. Terus keluar tuh nanya, kenapa Ci? Katanya, Ma denger gak itu tadi ada yang getok-getok pintu? Iya, orang tuanya mah denger. Tapi suami saya mah denger pas gobrak-gobrak. Iya katanya. Terus si Ajis disuruh bukain kagak mau. Gak usah dibuka kata mbaknya. Kenapa? Kata saya. Wis lah menang, udahlah diam gitu. Jangan diomongin, ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Jangan diomongin. Nah akhirnya saya diem juga dong. Saya udah feeling nih. Oh setan lagi aja dah ini mah kata saya. Ngomong gak dalam hati. Sembari saya pengen balik ke kamar. Kan tadi pas orang tuanya keluar kan saya keluar kamar kan tuh ya. Setan lagi aja ini mah nih. Udah tuh. Diam. Alhamdulillah aman malam itu. Cuma dengar suara doang. Setelah itu 4 bulan saya di kampung, ternyata saya hamil bang. Hamil. Alhamdulillah. Tapi sayanya nggak irau gitu. Nah ternyata
Terus kan saya ngomong nih, ngasih tahu kehamilan saya ke orang tuanya dan suaminya. Ngasih tahu kalau saya hamil. Itu semuanya langsung ngomong kayak gini. Pantesan katanya. Pantesan ngapa kalau saya gitu ngobrol. Diganggu-ganggu mulu. Emang apa, Mak? Di sini tuh cerita lah orang tuanya, ngejelasin. Di sini tuh tiap kalau ada orang hamil, habis lahiran, mau melangsungkan pernikahan, emang lagi wangi-wanginya. Demen katanya, Bang. Demen kan Ustadz juga kan, ada Ustadz juga yang lagi saya tadi cerita, kata demen kan sama saya. Ternyata demen karena saya hamil. Tapi kakak nggak tahu waktu itu hamil? Enggak. Udah berapa bulan waktu itu? 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Berarti kan sebulan sebelum ini dong, ya jadi saya nggak tahu kan. Emak langsung refleks ngomong kayak gitu, ngejelasin. Terus kata Emak, ya udah biasanya di sini kalau lagi hamil dikasih jaga-jagaan nih, penangkal ini itu katanya. Akhirnya dimintain lah sama orang tua dari suami tuh, ibunya, dari mana ya? Katanya sih dari dukun beranak gitu bilangnya sono. Kayak tali hitam buat diiketin ke perut gitu. Katanya buat ngejaga nih gitu. Ya udah, setelah itu alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi selang seminggunya itu tuh, Bang, pas saya tahu saya hamil kan, abis itu baru seminggu doang tuh saya dikasih tenang tuh di situ. Nah, seminggu lagi lebih peka, Bang. Gimana lebih nih? peka. Saya mikirnya kan, saya sampai kesel kan. Lebih pekanya begini. Saya lagi tidur siang hari. Tidur tuh 11:30 siang kan, tidur siang. Bangun lah jam 2. Kebangun juga kayak ada yang ngebangunin, kaki colek-colek. Itu posisi tidur saya sendiri di kamar. Ada yang nyolek-nyolek, saya sangkain saya mah suami saya dong pulang kerja ya. Saya bangun tuh, Bang. Bangun, nggak ada siapa-siapa. Udah tuh. Setelah itu kayak ada yang nyolek-nyolek tapi digoyang-goyang gitu, kayak badan saya digoyang-goyang sebelah kanan. Berasa. Tapi saya nggak bisa bangun, kaku. Cuman bisa melek doang, melek dan ngomong dalam hati. Ya Allah, apaan nih? Gitu, dalam hati tuh. Terus saya baca-bacaan, saya merem tuh. Pas bilang ya Allah, apa nih, saya merem posisinya. Pas melek, kaget, Bang. Perempuan, mukanya berdarah-darah, hancur. Mukanya ngebentuk hancur pokoknya. Pas banget depan muka saya, di atas saya. Tapi nggak nindiin, ngambang. Ngambang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa di situ, tatap-tatapan. Maksudnya muka sama muka, tapi muka dia hancur, nggak ada bentuknya apa-apa. Kaget, pingsan sayanya. Itu posisi sendirian di rumah. Iya, pingsan. Sempet lama sih, kan suami pulang kerja tuh jam 4 ya. Saya kan bangun tidur siang tadi jam 1:30 ya. Terus setelah itu suami pulang baru saya bangun. Dibangunin atau bangun sendiri? Dibangunin. Iya, jam 4. Saya bangun tuh. Tapi saya nggak bisa berkata apa-apa. Suami ya mikirnya, bangun tidur kali masih linglung ya. Terus udah tuh. Suami ke kamar, nyapa saya diem aja, akhirnya dia mandi dulu nih. Nah setelah suami rapi, terus orang tuanya juga pada pulang nih, balik ke rumah, mau maghrib kan ya. Saya cerita sama suami. Yang ada lagi, kata saya. Apaan? Kata suami. Saya cerita tadi saya kan tidur siang gitu. Pokoknya singkat tuh saya tidur siang. Kayak kerep-erep, ketindian. Pas di melek tuh perempuan mukanya hancur banget. Gimana nih, kata saya. Suami diem aja gak bisa berkata apa-apa. Tapi kata suami dia cerita tuh. Dalam hatinya, perasaan udah. Dalam hati suami. Terus dia cerita, setelah itu cerita. Perasaan, kata emak udah dikasih penangkal, kirain nggak gimana-gimana lagi, kok masih makin parah gitu. Dalam hati suami dan ngungkapin ke saya tuh. Terus saya ngomong juga kan ke orang tuanya, cerita yang saya lihat tadi. Terus orang tuanya suami, mertua saya yang perempuan, saya ngomongin dia nggak nyaut apa-apa, cuma bengong aja. Habis bingung, Bang, orang awam juga sih. Bingung gitu. Akhirnya nggak tahu dah tuh orang tua suami ngomong sama siapa gitu ya, cerita mungkin gitu ya. Terus ada yang datang. Ada yang datang nih. Ustadz yang kemarin atau beda? Uwa, Bang. Uwa kakak dari orang tua perempuannya datang. Ngomong tuh, nanya mungkin dia sebelumnya diceritain kali sama emak ya. Ternyata tadi emak keluar ke rumah dia. Ke rumah dia. Terus nanya, saya jelasin kan, saya ceritain tuh yang tadi kerep-kerep. Terus kata Uwa, pindah kamar aja. Gitu, lagi hamil ya.
Katanya gitu kan lagi hamil. Cerita juga tuh ngasih tahu tuh bang, kalau lagi hamil begini. Sama omongannya kayak mertua saya yang perempuan tuh. Iya. Katanya pindah kamar aja. Itu saya langsung ngomong, pengen ke Jakarta lagi aja, kata sayanya. Nggak mau di sini udah nggak kuat banget gitu. Terus kata suami, ya udah gitu. Suami mungkin nenangin suasana kali gitu ya, takutnya ada omongan gimana lagi, ntar saya jadi emosi, ntar takutnya berantem gitu ya. Soalnya kan orang tuanya tuh kekeh banget, nggak boleh balik dulu situ dulu gitu. Tinggal di situ dulu Cirebon. Tapi sayanya kan takut banget tuh bang tuh ya. Iya. Nah udah tuh bang, setelah itu sayanya kayak agak marah kan sama suami gitu, diem tuh. Akhirnya malamnya sekitar jam 11:30 yang habis kejadian saya tidur siang kerep-kerep, ada lagi bang. Ada lagi tuh. Gimana tuh? Jadi kamar saya dan suami kan ada pintu, tapi ada hordengnya nih, ada hordengnya. Jadi kalau belum nutup pintu masih dihalangin sama hordeng kan. Nah hordengnya itu kayak ketiup angin, Terus saya refleks kan langsung lihat ke bawah. Lah kaget tuh, tapi belum ngomong apa-apa. Suami ada samping saya. Lah kok kaki anak kecil. Nah posisi itu kan pintu kebuka tuh bang, tapi ada hordengnya. Jadinya kan keseyak itu kan jadi kelihatan kan. Saya lihat blok kayak sekelebetan kaki anak kecil. Saya diem aja situ, nggak ngomong apa, udah ngeliat tuh. Makin lalu lalang tuh anak kecil. Lalu lalang baru saya ngomong suami, yang apaan tuh, apaan noh? Kata suami, apaan lagi, ngelihat apaan lagi, kok ada kaki anak kecil. Terus kata suami, udahlah biarin, ditutuplah tuh pintu sama suami. Ya udahlah biarin, tapi posisi suami bangun dari tidurnya tuh lagi rebahan. Bangun, ditutuplah pintunya. Terus setelah itu udah tuh saya ke kamar mandi, yang biasanya minta anterin nggak diminta dianterin. Kamar mandi tuh sebenarnya sih nggak mau kamar mandi, nggak tahu, kayak pengen ngeliat aja. Pengen tahu siapa sih itu anak kecil. Penasaran. Sebenarnya saya udah tahu pas itu makhluk halus, soalnya kan di rumah nggak ada anak kecil, cuman berempat doang kan, orang tuanya, saya dan suami. Pas saya buka pintu, kan emang terakhir saya ngeliat tuh kaki anak kecil larinya ke kiri tuh bang ya. Kiri emang saya pengen kamar mandi, kiri. Ke kiri, kaget lah saya. Pas ke kiri langsung tuh bocah lagi jongkok, nengok, blek ke arah saya. Ternyata penampakannya yang saya lihat tuyul di sawah. Yang di sawah sore-sore itu? Iya. Pocong 2 kali, tuyul 2 kali, dede lagi. Akhirnya saya ya udah nggak bisa ngomong apa-apa, muter balik ke kamar, masuk, pintu nggak saya tutup. Saya nyolek suami belum tidur kan. Yang tutup dong pintunya, tolong. Itu udah lemes banget di situ. Terus kata suami, kenapa? Katanya. Bener kan yang itu lagi aja, apaan? Tuyul yang di situ, kata saya. Kata suami, tadi kan dibilang gak usah ini, kamunya juga sih, kata suami gitu. Akhirnya udahlah bodo amat lah, saya tidur kan di situ, nggak mikirin lagi. Nah paginya nih, seperti biasa saya ditinggal kerja sama suami, saya sendirian di rumah. Orang tuanya kan kerja juga tuh bang. Pas saya sendirian di rumah lagi nonton TV. Dua-duanya kerja? Orang tuanya? Iya. Kerja tuh dua-dua. Jadi saya sehariannya emang sendiri mulu di rumah. Mau ke rumah uangnya jauh. Kan saya bilang rumahnya tuh tetangga masih jarang gitu. Nah saya ditinggal kerja sama suami berangkat kan tuh 5:30 pagi ke pabrik. Terus dilanjutlah orang tuanya jam 7 pada pergi tuh berangkat kerja juga. Kalau masih ngelola sawah. Punya sawah. Saya sendiri tuh, akhirnya saya sendiri di ruang tamu nonton TV. Sekitar jam 10 siang di depan rumah rame nih. Terus saya keluar dong, ada apa nih gitu. Ternyata tetangga pada ngebahas soal tuyul. Jadi di situ lagi geger ada tuyul. Tuyul peliharaan yang suka nyolong-nyolong duit tuh. Terus saya langsung diem aja, pas ada orang yang nyebut tuyul, saya langsung diem aja kan, pucat gitu, mikir dalam hati, wah tuyul, wah begitu doang pokoknya, wah tuyul gitu. Kira saya masuk ke dalam rumah, saya nelpon suami saya. Itu soalnya pas habis dengar kata tuyul saya udah lemes banget, ngedrop. Dia posisinya lagi hamil juga kan, takut juga sih bang, takut ke kandungan juga kan. Rawan kan namanya hamilnya, apalagi dengar katanya kalau orang lagi hamil gitu. Ya tapi saya mikir kan masih siang itu ya, masih siang.
kalau malam wajib lah saya minta dijagain gitu ya. Masih siang saya nelpon suami, yang pulang yang belum wayanya pulang dia pulang tuh. Saya cerita lah bahas soal tuyul itu ke suami. Terus suami nenangin, alhamdulillah tenang. Terus udah sore orang tuanya ngumpul, udah pada pulang nih rumah. Oke. Suami mungkin ngobrol kali sama orang tuanya tapi saya nggak ada posisi di situ. Terus setelah itu saya ngebahas tuh sama suami, setelah suami pada berbincang sama orang tuanya, saya bahas tuh malam tuh sama suami. Kan emang kalau di jam 8 malam udah pada masuk kamar masing-masing, nggak ada yang di luar kamar tuh ya. Ngebahas, yang balik aja yuk gitu. Kata saya gitu. Saya ngajakin balik bukan saya takut, kan ibaratnya lagi hamil nih Bang ya, takutnya ke janin saya juga kan. Iya. Terus suami ngejelasin, yang di sini tuh katanya kalau emang hamilnya di sini kitanya nggak boleh kemana-mana dulu, takutnya sandi kala katanya. Iya. Nggak boleh pindah tempat dulu katanya gitu. Terus gimana dong kata saya gitu, soalnya udah parah banget nih ya, udah dikasih unjuk-unjuknya. Akunya sih sebenarnya masih kuat tapi aku mikirin janinnya tuh, kata saya gitu. Akhirnya suami diem, kata dia yaudah ya ntar balik, kata dia gitu. Cuma bilang yaudah ya ntar balik. Yaudah setelah saya itu pas abis kejadian itu suami sempet nggak kerja dulu tuh Bang. Nggak kerja, jadi 3 hari saya ditemenin di rumah. Orang tua juga pada ngumpul kan, orang tuanya ini pada ngumpul. Dan alhamdulillah pas 3 hari itu nggak ada kejadian gimana-gimana lagi. Nah pas hari Kamis malam Jumat sore nih 4:30 mau maghrib rame tuh di depan rumah, tetangga depan gitu rame. Kenapa tuh yang keluar, terus akhirnya orang tuanya suami dengar kan ada rame-rame apaan tuh gitu, keluar kan dia. Terus suami juga keluar, saya tanpa diajak saya ikut keluar juga loh, orang sepi ya sendirian. Saya juga ada feeling, oh pasti ini lagi nih kejadian lagi, banyak banget sih Bang situ. Terus ternyata iya ada kejadian. Gimana tuh kejadiannya? Kejadiannya itu kan depan rumah itu masih saudara sama suami saya ya sama keluarganya. Ngomong, cerita, pingsan tuh Bang, rame-rame ternyata pingsan. Ngumpul buat ngegotong tuh, soalnya kan masih di luar halaman rumahnya, belum masuk ke rumah, digotong, ditungguin, sadar. Kita masih pada ngumpul nih, banyak warga juga, tapi sekitar 10 orang doang. 10 orang. Terus yang pingsannya itu ditanya, kenapa gitu sama istrinya, kenapa? Ceritalah, jadi sebelumnya jam 10 siang dia mancing tuh Bang, mancing di empang yang di sawah, yang posisi sawahnya di belakang rumah suami saya itu. Siapa nih mancing? Itu yang orang pingsan itu, saudaranya. Uwa. Ini yang pingsan siapa, cowok? Cowok. Nah, mama nggak boleh gitu, pokoknya cowok tuh. Nah dia emang hobi mancing kan, terus dia biasa juga mancing di situ tuh Bang. Nah tapi kata dia hari itu sebelum berangkat juga kayaknya nggak enak amat gitu, kayak ragu-ragu. Tapi ya daripada DBT katanya iseng, ya udahlah mancing aja. Terus emang udah biasa tuh padahal tuh Bang dia mancing di empang itu. Dia cerita katanya mancing dari jam 10 siang. Biasanya dia mancing 2 jam, nggak ada 2 jam juga dapat ikan. Emang di situ banyak tuh ikannya tuh, dapat ikan. Dia mancing pasti sendiri. Terus habis itu dia ngomong, biasanya juga dapat ikan kan, ditungguin tuh, ngomong Jawa gitu. Ini saya ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia aja ya, takutnya nggak ada yang dijelasin. Mancing dari jam 10 nggak dapet sampai siang. Nah tapi nggak pulang tuh. Nah terus ini kenapa katanya gitu, kata istrinya, terus ini kenapa bisa begini? Iya pas 4:30 sayanya kesel katanya gitu, nggak dapet ikan, dilemparlah jala sama saya gitu. Emang biasanya dia begitu sih Bang. Kalau nggak dapet atau ikannya dikit dia ngelempar jala. Tapi itu tumben hari itu nggak dapet sama sekali katanya. Ngelempar jala pun nggak dapet? Nah pas mancing. Akhirnya kan dia ngelempar jala. Nah ngelempar jala jam 4:30 tuh, udah mau maghrib makanya dia pulang kan. Pengen pulang tuh, sebelum pulang lempar jala biar nggak sia-sia lah katanya gitu ya, biar nggak sia-sia lah gitu, dapat ikan bangsa satu kayak kata dia gitu. Ngelempar jalanya ada isinya tuh, baru berapa detik doang langsung ada tuh. Nah diangkatlah tuh jala, diangkat dia lihat, oh ikan emas gedenya ya kayak selapak lah, kayak ukuran 2 kiloan lah gitu. Diangkatlah sama dia, akhirnya udah gitu. Udah sama dia mau prepare nih, dia persiapan pengen balik katanya, pengen balik ke rumah bawa tuh ikan. Nah baru udah prepare semua, baru balik badan pengen ngelangkah,
Dia dengar suara katanya. Jangan dibawa, balikin. Dengar suara gitu? Ya, itu dia pas habis dengar suara yang pertama sih diem aja tuh, cuman nengok celingak-celinguk ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kira ada orang gitu ya. Kan biasanya di sawah itu kan ada jamban tuh bang. Nah penduduk situ emang sukanya tuh kalau buang hajat emang di situ semua. Kirain orang kali gitu pengen ke sawah. Kiri kanan gitu sama dia, nengok kiri kanan belakang nggak ada orang. Terus dia biasa aja karena emang udah biasa sih di sawah itu. Tapi dia tahu katanya, tapi dia tahu tuh kayak ini. Terus jalanlah, dapat tuh berapa langkah? 2 langkah, tak ada lagi suara. Jangan dibawa, balikin. Nah di situ dia katanya udah mikir tuh bang, kayaknya ini bukan orang kata dia. Nah habis suara kedua dipercepat langkahnya sama dia. Kata dia langkah padahal cepat tapi cuma dapat 5 langkah. Nah ada suara lagi yang ketiganya tuh, tapi dibarengin sama tangannya dan lemas karena katanya jalannya berat. Sedangkan tuh jalan cuma isinya ikan yang imas itu doang, yang ukuran 2 kilo itu. Langsung tak, nah jadi abis itu jatuh tuh, lemes kan tangannya, katanya berat, jatuh tuh kanan. Nah yang jalan kan megangnya sebelah tangan kanan, kiri pancingan. Langsung lemes tuh bang katanya. Tak, lemes karena berat, katanya berat banget kayak bukan ikan. Terus dia langsung tuh matanya bertujuan tuh ikan. Tak, tuh ikan ngecap tuh bang, kayak mau ngomong, ngeluarin suara lagi. Jangan dibawa, balikin. Wah, langsung tuh dia katanya refleks ngambil tuh ikan, lari, buangnya ke empang. Oh, dibuang lagi? Dibalikin lagi. Gila. Terus? Karena katanya kan emang orang situ tuh bang, katanya emang ada ikan bisa ngomong kayak penjaga empang itu. Makanya tuh sama orang tersebut langsung dilempar, jadi tahu. Tapi kan dia nggak kepikiran kalau ikan tersebut ikan yang itu. Ya, udah tuh cerita dia akhirnya sakit tuh bang. Terus yang orangnya itu cerita, ngomong, iya ternyata sebelum orang itu, yang tadi tuh yang orang tersebut namanya, seminggu sebelum itu ada juga bang, katanya mancing dapat ikan tersebut yang bisa ngomong, tapi dibawa sama dia pulang ke rumah. Tapi dibawa katanya. Tapi dia udah tahu tuh bang, ikan ngomong juga sama orang yang sebelumnya gitu. Emang udah geger kan di situ ada ikan bisa ngomong gitu ya. Dia tuh ternyata sengaja bang mancing sengaja biar dapat itu, dia pengen jadiin apalah gitulah. Tuh orang kayak musyrik gitu, percaya loh itulah gitu ya. Tapi akhirnya meninggal tuh orang. Orang yang ngambil itu? Iya, makanya dia cerita. Makanya dikata buru-buru saya iniin gitu. Takutnya kayak si ini nih gitu disebutin namanya, saya lupa kan. Terus kayak si ini nih gitu. Ternyata itu saya bengong tuh, saya ada tuh di situ. Saya bengong. Berarti kalau ini meninggal juga dong dia. Alhamdulillahnya tahu dalam hati saya gitu ya. Ya udah tuh cerita, terus habis saya dengar katanya ada yang meninggal, cerita itu tuh kelar, saya masuk tuh sendiri, tapi suami sama orang tuanya masih di luar. Nah pengen maghrib kan, akhirnya masuk ke dalam. Saya bahas tuh sama suami tuh soal itu. Pada masuk nih bang nih, saya bahas tuh sama suami. Yang bener gak sih yang itu? Iya gitu, makanya kan sebelumnya kan aku udah ngejelasin di jalan begini-begini sebelum ke kampung tuh. Kalau kampung keadaannya kayak gini gitu. Tapi alhamdulillahnya kamunya gak kenapa-napa. Pas suami ngomong begitu saya bahas lagi. Ingat kata dia pengen balik kan ke Jakarta, pengen nurutin. Kata saya, ya iya katanya pengen pulang. Kata saya gitu, kalau pengen pulang ayolah. Nah saya ini bang ngerasa kok tiap saya ngomong bilang pengen pulang pasti saya diganggu terus. Yang tadinya udah adem ayem aja 3 hari saya dijaga, pas saya ribut pengen pulang ada lagi tuh bang, tembok kamar. Ini 3 hari setelah kejadian itu? Malam habis kejadian yang orang mancing dapet ikan ngomong juga lagi. Iya. Pas saya yang bahas pengen pulang mulu tuh, di tembok kamar. Kan saya tidur di pojok nih ya posisinya ya. Nah di tembok itu ada ruangan juga kayak kamar bang. Tapi disebutnya pendopo. Tempat buat naro-naro hasil panen orang tua suami dong, kayak gabah ini tuh. Duk gitu. Terus saya bilang sama suami, yang denger gak duk? Iya kata suami gitu. Iya kata dia. Terus kata saya, ya udah. Akhirnya saya juga udah pegel nggak mau nurut aja gitu kan, kata suami. Udah iya dengar, udah jangan ini gitu. Suami juga udah jangan keluar. Tadi saya pengen keluar tuh, udah jangan keluar kata dia gitu. Orang tuanya dari dalam teriak juga, Ci katanya ngomong jauh gitu, jangan keluar, diem aja di dalam. Udah tahu kayaknya mah itu. Oh iya.
Terus malam itu saya sama suami nggak tidur. Saya sih nggak bisa tidur, suami begadangin aja. Nah, abis itu alhamdulillah nggak ada apa-apa kan tuh ya. Pagi aja saya tidur tuh sama suami, tidur pagi orang begadang. Suami juga lagi nggak kerja lagi, nemenin saya dah. Soalnya udah ngedrop banget sih kondisi saya tuh. Nah, setelah 1 minggu ada kejadian lagi, tengah malam, setengah 12 malam. Oke, gimana nih awalnya? Jadi posisinya itu malam Sabtu, berarti hari Jumat malam Sabtu. Oke. Dari jam 10 di kampung yang mati lampu. Bayangin aja Bang, di situ walaupun gak mati lampu, pencahayaan aja minim, apalagi mati lampu, gelap gulita banget. Ya, mati lampu jam 10. Setengah 12, rame-rame di luar, ternyata ada yang mau lahiran. Nah, tetangga agak ya selang 3 rumah lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada rumah kosong itu. 3 lah, jarak yang nggak terlalu jauh. Pengen lahiran tuh Bang, di setengah 12 malam keadaan mati lampu, belum nyala tuh lampu. Nah, berhubungan di sana bidan udah nutup. Bidan ada nih Bang, namanya juga perkampungan banget kan. Bidan ada praktek di situ, tapi jam 5 udah nutup. Dan mau nggak mau dibawalah ke rumah sakit. Oke. Nah, jarak rumah sakitnya itu 1 jam perjalanan dari kampung suami. Harus ke kota lah sebutnya lah. Iya kan bener banget pasti pelosok tuh. Iya. 1 jam gokil, jauh banget. Nah, dibawalah tuh yang lahiran pakai mobil desa. Mobil desa emang itu mobil dikhususin untuk urgen lah gitu kalau penduduk situ butuh. Udah tuh yang lahiran ditemenin tuh Bang keluar tuh. Saya kan ngeliatnya udah rame-rame nih ya taunya. Terus di pos itu ada yang lahiran ternyata katanya. Nah, dianterin tuh Bang, ada bangsa 5 orang ya sembari nunggu mobil nih kendaraan untuk mengantar ke rumah sakit. Pada bawa persiapan tuh Bang, obor, ada yang bawa pedang, ada yang bawa keris, iya. Bawa pedang? Iya. Terus saya belum gimana-gimana baru ngeliat doang lah gitu. Terus sembari tuh orang yang mau lahiran nunggu mobil datang, saya nanya kan sama suami, yang kok itu kenapa bawa pedang? Shh, kata suami gitu. Wah kata saya, wah setan lagi aja nih ceritanya, kata saya gitu kan. Terus udah saya ngebahas tuh, paham lah saya gitu, nggak saya bahas tapi saya paham gitu. Nah datanglah tuh kendaraannya, mobilnya. Masuk kan tuh 5 orang yang mau nganterin lahiran. Yang lahirannya tuh posisinya di belakang, ditemenin 3 orang, suami dan gak tahu orang tuanya gitu. Pokoknya di dalam posisi mobil itu ada 5 orang. Oke. Nah pas mau starter mobil, mati tuh starter pertama supirnya. Kan udah naik nih semuanya. Cuman kayak ngedet doang, starter nggak nyala. Terus di starter lagi tuh 2 kali nggak nyala juga Bang. Ya terus tiba-tiba supirnya keluar mobil gitu. Saya ngeliat gitu kan, mungkin dia ada perbincangan apa gitu dalam mobil ya. Kami cuma ngeliat doang nih kita orang nih. Keluar dia ngomong, wah ada di atas mobil kuntilanak duduk. Tapi yang lihat tuh supir doang. Nah pas dia bilang ada, saya ngeliat Bang, dan disambung sama orang-orang yang lain juga ngeliat ternyata kuntilanak di atas mobil tersebut. Posisinya dia lagi duduknya itu kaki di supir sebelah kanan ya. Ya pokoknya supir lah situ, nggak gantung aja Bang, ada katanya. Langsung geger tuh Bang, rame pada bawa pentungan, tuh masih gelap banget, masih mati lampu posisinya, bawa pentungan ini itu. Terus supirnya itu ternyata bisa juga gitulah gitu, bisa ngusir gitu juga, maksudnya kayak kuncen di situlah gitu. Yang dituain gitu. Terus akhirnya nggak tahu lah dengan cara dia gimana tuh kuntilanak terbang ketawa, ngekeknya sih kayak burung Bang, kayak burung pas terbang gitu. Terbang. Dan terus lanjut perjalanan, alhamdulillah orang tersebut yang mau lahiran aman, lancar, dan anaknya sekarang udah gede sih kayaknya. Udah gede ya? Alhamdulillahnya. Setahunan berarti ya? Nah, pas besok paginya nih, saya kepikiran nih Bang sama kejadian yang semalam pengen orang lahiran itu. Saya kepikiran, wah takutnya saya ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi sebenarnya sih pasti Bang. Tapi saya ya emang karena udah hawa takut ya, jadi enggak gitu. Makanya pengen buru-buru balik gitu ya. Tapi saya nggak ngomong gimana tuh ke suami atau siapapun, saya pendem aja. Nah setelah itu selang sebulan habis kejadian itu aman, sebelumnya aman nih Bang, aman alhamdulillah. Nah sebulan habis kejadian yang itu, yang orang hamil,
ada kuntilanak, saya di situ ada kejadian lagi. Malam itu bapaknya suami kan kerja jadi hansip di sana tuh bang. Jaga tuh pulang jam 1:30 malam, berangkat jam 8:30 malam. Ini cerita nih dia. Katanya pas balik dari pulang jaga, ada kuntilanak duduk aja di pohon mangga. Pohon mangga posisinya depan rumah suami saya. Tapi belum ngomong apa-apa sama saya, cuma baru ngomong sama suami saya. Terus orang tuanya juga ngomong kan, ibunya sering tuh bang. Nah akhirnya suami saya cerita ke saya tentang cerita kuntilanak itu tuh yang bapaknya lihat. Kata dia gini, yang ya udah deh balik. Dia bilang kayak gitu. Tiba-tiba, balik mana? Kata saya gitu. Ke Jakarta. Mungkin nggak tahu lah orang tuanya ngomong apa sama dia gitu ya. Tiba-tiba begitu. Terus saya, nah giliran suami saya bilang balik, saya bilang ntar aja dulu. Gitu yang tadi kemarinnya saya inian. Kekeh banget pengen balik tuh. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol sama suami saya. Suami saya ngejelasin yang orang tuanya lihat. Terus suami saya ngasih alasan kan tuh bilang, aku mau balik karena itu katanya. Karena apa? Karena kamu kebagian nih, ibaratnya gitu bang, kebagian nih. Kebagian ditungguinnya sama kuntilanak kan katanya kan kalau orang hamil itu pasti ditungguin sama kuntilanak depan rumahnya. Emang tiap rumah tuh bang emang ada pohon semuanya. Pohon. Tapi bapaknya ngeliat ada kuntilanak seolah-olah dia nungguin Mbak Cici gitu maksudnya. Iya. Oh dia tahu nggak tahu orang tua sih ngomong kayak gitu bang. Iya keluarganya suami saya juga ngomong kayak gitu katanya nungguin. Kebagian nih gitu. Saya langsung diem kan. Terus gimana? Kata saya gitu. Terus setelah itu besoknya 2 hari setelah suami saya cerita, saya emang jadwal konsul nih ke bidan, konsul ini kandungan. Pas saya konsul ke bidan, tiba-tiba kok kandungan sayanya lemah dan harus ada tindakan. Saya juga nggak mikir apa karena itu saya diganggu-ganggu mulu, apa gimana. Pokoknya campur aduk tuh bang, pemikiran saya tuh di situ. Campur aduk pokoknya, gimana, pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Jadi dokter bilang kalau dari medis bang, dari medis ngomong katanya kandungan saya udah 6 bulan, tapi nggak berkembang, hanya sampai 3 bulan, 3 bulan, tapi udah berbentuk dan ada kelaminnya gitu. Kandungan, paham nggak bang ya? Paham. Kandungan 6 bulan, tapi tahu-tahu jadi 3 bulan, sedangkan saya tiap bulan kontrol aman. Jadi kayak makin mengecil gitu maksudnya? Iya. Sebelumnya saya udah USG gitu bang, makanya saya udah tahu kelaminnya itu. Tapi kenapa pas di bulan itu saya periksa, kok kandungan saya ini jadinya ke 3 bulan? Dokter juga bingung di situ, medis juga bingung. Soalnya kan emang ada data-data yang saya periksa di situ ya kan. Terus kemarin juga bulan kemarin udah kontrol nggak apa-apa kok, ya udah tuh. Akhirnya selesai pemeriksaan, kata medis harus ada tindakan, di vakum diambil aja takutnya jadi parasit untuk diri sayanya. Akhirnya anak saya disedot tuh, diambil, di vakum. Oh, tapi posisi anak itu masih hidup atau udah meninggal? Anaknya itu masih hidup. Masih hidup? Masih. Katanya kan 3 bulan ya, tapi udah berbentuk bang. Ada fotonya sih. Aduh gila merinding. Terus setelah vakum gimana tuh? Kalau dipertahanin terlalu banyak resiko bang untuk saya dan anak sayanya. Makanya akhirnya di vakum lah, diambil dan dikuburkan secara layaknya gitu. Soalnya udah berbentuk sih. Udah berbentuk ya? Nah, singkat cerita, abis udah kelar yang soal kandungan saya, terus saya udah nggak hamil kan. Saya penasaran. Saya nanya lah ke Ustadz. Kan kalau kata medis, saya masih kepikiran tuh bang, yang masalah itu. Soalnya setelah habis beberapa hari saya udah ngambil, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Saya nggak ngeliat gimana-gimana, malah saya nantangin, mana nih gitu. Katanya pengen kesel gitu bang, soalnya saya emosi. Saya mikirnya apa karena anak saya diganggu ini gitu, sama sosok-sosok itu gitu ya. Saya nantangin, nggak ketemu tuh bang. Nah, saya ke Ustadz tuh. Kata Ustadz tersebut ternyata saya ada yang demenin gundurwo. Aduh, gila langsung berasa gua. Kalau kata medis sakitnya saya karena gitu kan ya,
nggak berkembang. Tapi kata Ustadz non medis ada gangguan lain. Tuh, jadi dimakan nih katanya gitu. Ininya anaknya tuh sosok itu katanya demen sama saya. Tuh gundurwo nih bang, bentukannya nih. Nah pas Ustadz yang ngomong bilang gundurwo, tiba-tiba depan muka saya ada tuh dia. Sosoknya tinggi, gede, berbulu, ada taringnya panjang, tapi posisinya itu kayak terbalik, pala di bawah, bagian kaki di atas. Tuh gede banget bang, kayak rumah aja bisa ketutupan sama dia. Gede banget. Nah Ustadznya juga tahu, itu saya ke rumah Ustadznya itu. Nanyanya, Ustadz juga, wah ngelihat ya Neng gitu, mungkin tuh Ustadz tahu kali ya, ngelihat ya Neng. Iya nih. Iya nih saya gitu doang pelan. Udah males banget, udah capek gitu bang, kesel gitu ya. Saya juga lagi masih terngiang-ngiang kejadian anak saya itu, janin saya itu. Terus Ustadznya ngomong, iya ternyata kemarin kamu disukain sama dia. Tuh dia ada tuh bang. Tapi penglihatannya saya tuh kayak bayang-bayang gitu aja. Tapi tuh jelas banget, gede banget bang, gede. Tapi bayang-bayang gitu kelihatannya hitam gede, tapi bentuknya kelihatan jelas gak? Jelas, tapi dia tuh kayak apa sih bang, bayang semi-semi lah, kayak TV renyek gitu. Iya begitu, emang begitu bentuknya katanya. Kita nggak bisa banget ditampakin banget kata tuh Ustadznya. Terus kaget dong ya saya, cerita lah tuh Ustadz, katanya dia demen sama saya. Kalau kata medis kan begitu, nah kata Ustadz dimakan sama dia janinnya. Itu terus ya udahlah, saya diem tuh pas dijelasin sama tuh Ustadz. Saya mikir dalam hati, udahlah nggak mau mikir kayak gitu lagi, mungkin belum dikasih rezekinya sama yang kuasa. Benar. Kata saya gitu kan. Di situ posisi suami juga nggak ada ngomong gimana. Nah akhirnya saya panjang kayak lebar ngobrol sama Ustadz tersebut, dan Ustadz itu ngasih info ke saya kayak begitu. Saya dan suami pulang ke rumah dan ngebahas gimana gitu. Suami nanya gimana doang, udah nyampe rumah nih. Kata saya, balik aja yuk, kata bilang gitu. Kata suami, ya udah ayo, kata dia. Mau ke Jakarta lagi, kata dia. Saya diem aja tuh di situ. Terus akhirnya suami nggak nyautin gimana lagi, mungkin dia tahu kali saya mungkin lagi bingung. Dia ke kamar orang tuanya ngobrol sama orang tuanya. Nah setelah bisa saya tahu kejadian kayak gitu, selang seminggu saya baliklah ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Tapi sebelum saya balik bang, Ustadz tersebut nggak tahu dipanggil tuh, katanya sih alasannya saya ketemu Ustadz tersebut tuh sebelum saya balik dari kampung pengen ke Jakartanya itu posisinya siang hari. Nah paginya jam 9-an Ustadz yang saya sering konsultasi itu dia datang ke rumah. Padahal nggak tahu lah, mungkin orang tua ngomong kali ya pengen balik nih gitu, ngasih ini kabar gitu. Dia ngomong mau balik tah katanya. Iya, dibersihin dulu yuk gitu. Dibersihin dulu yuk kata dia. Maksudnya, nah tuh Ustadz kagak ngomong gimana-gimana, cuman ngasih kaca ke saya lihat yang gundurwo itu ada. Saya jadi bang kayak dikekepin gitu loh bang. Iya, terus akhirnya dibilang dibersihin dulu yuk. Saya nggak banyak ngomong apa-apa. Tiba-tiba badan saya juga kayak kan disuruh ya udah duduk sila kasih air. Jam sebelum baliknya nih bang, hari pas saya pengen balik tuh jam 9-nya kan balik travel jam 12. Duduk dulu dibersihin, saya manut aja deh, malas berkata apa-apa lagi gitu ya. Duduk, dibersihin, alhamdulillah benar badan juga enteng. Tadi sebelumnya emang berat, saya pikir emang lagi kurang enak badan kali gitu ya. Terus udah tuh akhirnya bersih ini itu, alhamdulillahnya saya tuh sudah tuh kelar semua. Saya dijemput travel jam 12. Akhirnya saya balik ke Jakarta, ke daerah Kalideres. Ya, Jakarta Barat ya. Dari sini Jakarta Barat, Kalideres itu 40 menitan lah ya dari sini ya. Kalau macet ya. Kalau lancar mungkin setengah jam ya. Kalideres, mantap. Nah nih Mbak Cici, itu masalah tadi yang kan sempat rame tuh malam-malam, suatu ternyata pala buntung, terus ternyata jadi api cabut. Dan ada yang bilang itu telu, akhirnya pulang semua nih warga. Nah ini suami atau mertua sempet bahas lagi gak sih? Apa itu sebenarnya? Sebenarnya sih pas kejadian malam itu
ada yang ngucap teluh, orang pada masuk karya refleks, nggak ada suara apa-apa. Jadi sebenarnya banyak yang mau ngebahas, tapi emang nggak boleh dibahas. Karena kalau kita bahas, nanti teluh itu katanya bakal salah sasaran ke orang tersebut yang penasaran ingin tahu. Akhirnya mereka pada cari aman untuk diam. Jadi waktu itu sama mertua nggak ada pembahasan lagi? Nggak ada. Tadinya saya mau ngebahas tuh bang, tapi udah dibilang begitu, ya udah. Iya. Takut banget sih. Soalnya udah sering kejadian kayak gitu, ada. Nah terus kalau untuk orang yang mancing tuh, si AA atau siapa lah itu, mancing kan dibilang tadi sampai rumah dia pingsan. Pingsan kenapa itu? Why? Pingsan, ya kayak sawan lah, kaget gitu, jadi lemes aja badannya. Tapi alhamdulillah pingsannya depan. Pas banget udah nyampe rumah sih, walaupun belum masuk. Coba kalau di sawah nggak tahu deh, soalnya sepi, udah nggak ada yang berani ke sawah kalau jam segitu. Berarti pingsannya pas arah ke rumah? Oh, di rumah belum belum buka masuk. pintu. Iya. Berarti di arah rumahnya pingsannya. Iya, kata dia juga alhamdulillahnya udah nyampe sih, kalau enggak mah. Ya udah nggak ada yang tahu. Soalnya dia juga pernah tuh bang katanya pingsan di sawah sampai besok pagi baru balik. Nggak ada yang nolongin, soalnya emang nggak ada. Dia posisi pingsan malam. Iya, yang nggak ada orang. Pas pengen panen. Pingsan bener sampai pagi. Iya. Dia juga sering bang katanya tuh yang orang itu. Sering juga lah diganggu-gangguin itu gitu. Terus sempat tanya, sosok Pocong sama Kunti itu ngapain? Sering munculin sama Pak Ustadz. Pernah nanya waktu itu kan? Nanya apa sama Pak Ustadz sih enggak, sama orang situ aja sih, tetangga. Katanya emang itu di situ, emang itu tempatnya, emang pada perkumpulannya di situ. Yang saya lihat setan-setan di situ, emang dia ada di situ. Emang rumahnya lah ya? Ya tempat tinggalnya mungkin ya, penghuni di situ ya. Gokil sih. Nah terus kan kakak kan bilang tadi setelah sama Pak Ustadz nih sempet ya dibersihin yuk gitu kan. Terus kakak Cici nih pulang nih ke Jakarta nih, balik lagi gitu kan, tinggal di Jakarta. Nah sampai Jakarta masih muncul tuh sosok-sosok yang ada di rumah mertua waktu itu. Muncul sih enggak ya bang, cumanan masih keingetan aja. Masih berasa lah gitu. Iya. Sampai sekarang pun nih kita ngomongin masih berasa gitu, kayak masih belum bisa kelupaan sama sayanya tuh. Dari yang pertama pocong, tuyul, kuntilanak, genderuwo masih terbayang di ingatan saya gitu. Nah masalah tuyul, itu tuyul tahu itu warga itu tuyul siapa gitu? Tahu. Tapi warga tahu semua? Tahu. Nah pas saya lihat kan masuk ke rumah kan tuh ya, yang di rumah nih saya bahasnya. Ternyata itu dia bukan pengen nyolong situ. Jadi kenapa warga tahu itu tuyul, orang situ diem aja? Karena katanya kalau di situ ada yang nuyul, nggak bakalan tuh tuyul nyolong uang yang ada warga yang di situ, pasti dia ke kampung lain bang. Jadinya ya udah biarin. Berarti kayak tuyul peliharaan bukan liar. Iya. Nah yang kemarin saya ngeliat tuyul itu ada di rumah suami saya, itu ternyata katanya dia lagi dikejar-kejar sama orang dari desa sebelah. Ya jadi masuk ke situ bukannya untuk nyolong atau mengganggu yang ada di situ. Gitu. Ngeri amat ya. Terus yang ada di sawah juga dia emang mainnya di situ, emang banyak di situ, jadi dia ngumpul gitu di situ. Gila sih. Tadi syuting ini kita ngeri banget suasananya, kayak gila, merinding sumpah. Dan ini udah 9:30 malam. Makin mencekam ya. Dan ini kan Cirebon ya Mbak Cici ya, atau Kak Cici. Dia kan Jawa Barat ya? Iya. Kok Jawa ya, bukan Sunda ya bahasanya? Jasun campuran sih Jawa Sunda. Campuran ya? Tapi yang di desa suami saya itu dominan Jawa. Nah kesononya lagi Jasun kayak Indramayu. Makanya Jawa Barat, Jasun, Jawa Sunda. Ada Jawa, ada Sunda. Jasun. Tapi lebih banyak kalau daerah Mbak Cici itu Jawa bahasa. Jawa. Ngapak atau bahasa Jawa apa? Ngapak sih, campur sih tapi intinya Jawa. Dulu saya pernah ke Cirebon kota, Sunda kalau di sana. Iya, itu termasuk kayak Indramayu, iya di situ. Ini kan suami saya itu posisi benar-benar masih kampung pelosok. Iya. Lebih banyak Jawa bahasanya. Iya. Bahasa keseharian maksudnya. Iya, Jawa bahasa semua. Jawa. Gitu, iya. Nah, terus kan sekarang Mbak Cici udah balik ke Jakarta lagi nih, di 2025. Nah, itu mertua yang suami istri masih di sana? Masih. Berdua aja kan anaknya cuma satu, itu yang suami saya. Anak tunggal. Anak tunggal bang. Itu ahli waris itu. Panci bolong, tanah, ongki, udah buat dia semua tuh. Amin bang. Anak tunggal mah udah ahli waris semua berarti ya. Dan kalau ditanya nih Mbak, waktu tinggal di Cirebon nyaman nggak di sana? Banget. Nyaman banget maksudnya? Banget. Oke. Terus karena emang saya sebenarnya demen kayak ketenangan. Kan kalau di Jakarta kan rame banget gitu ya. Pusing. Bukan lagi. Terus
di sana enak, sunyi, senyap, suasananya sebenarnya enak banget bang. Bayangin aja ya kalau kita nggak mikirnya mistis-mistis gitu, rumah terus belakangnya ada kebun, ada sawah, kayaknya adem aja gitu kalau kita mikirnya adem ayem lah gitu. Iya. Terus keluarga mertua juga baik, nggak ada, maksudnya dia kan anaknya satu-satunya nih yang lelaki, jadi kalau ada saya katanya kayak punya anak dua nih lengkap cewek cowok. Iya. Tapi karena ada gangguan kayak gitu, tuh saya pengen move on soal kandungan saya itu, jadi yaudah saya balik aja ke Jakarta gitu. Nah, bahas kandungan terakhir nih Kak. Ibu saya pun pernah ngalamin kayak gitu Kak. Kalau dia lagi buang air besar, tiba-tiba cemplung. Padahal dia belum ngeden, tiba-tiba udah keluar. Ternyata itu kan ibu waktu itu lagi hamil anak ke-6. Kan ada 5. Nah, jadi 6 ini kalau nggak salah 4 bulan apa 3 bulan. Pas lihat, lah ini bukan tai, diambil tuh dari kamar mandi. Manusia bentuknya. Iya. Ya, keguguran lah bisa dibilang. Langsung tuh dimakamin. Oh iya. Gokil sih. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang dialami sama Mbak Cici ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya setiap tempat ya kalau kita mempercayai ya kita hidup berdampingan lah sama mereka gitu kan. Mereka punya alamnya mereka dan kita punya alamnya mereka. Alam kita sendiri. Tapi kadang yang jahil-jahil itu selalu nampakin ke kita ya. Jadi kita nggak usah takut, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa, berbanyak ibadah. Yang pastinya 5 waktunya jangan sampai dilupain gitu. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, dan kita sebagai manusia ya saling menghargai aja masing-masing alamnya. Malam ini syahdu banget sob, full horor menurut gua. Gila. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cici, makasih banyak Mbak ya. Iya bang. Terakhir mau nanya, Mbak Cici kalau tiba-tiba depannya ada pocong, apa yang dilakukan? Diem aja pasti. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.